Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ketut Trisni, NIM 22473158, mahasiswa RPL. Di sini saya akan memaparkan proposal saya yang berjudul Peran Guru dalam Menerapkan Media Tanah Liat untuk Melatih Motorik Halus Anak Usia Dini di TK Bina Bangsa, Desa Abenggi, Kecamatan Landono, Kabupaten Konawe Selatan. Pendahuluan. Latar belakang. Pendidikan anak usia dini merupakan fondasi penting bagi perkembangan secara holistik. Tahap ini adalah tahap masa keemasan atau golden age, di mana aspek perkembangan anak termasuk fisik, kognitif, sosial, emosional, dan bahasa mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Salah satu aspek perkembangan fisik yang krusial yaitu mendapatkan perhatian serius adalah motorik halus. Motorik halus melibatkan gerakan otot-otot kecil pada tangan dan jari yang membutuhkan koordinasi mata dan tangan yang cermat. B. Rumusan masalah. Bagaimana pelaksanaan guru dalam menerapkan media tanah liat untuk melatih motorik halus anak usia dini di TK Bina Bangsa, Desa Abenggi, Kecamatan Landono, Kabupaten Konawe Selatan. C. Tujuan penelitian. Menganalisis dan mendeskripsikan suatu perencanaan sejauh mana guru dalam menerapkan media tanah liat untuk melatih motorik halus anak usia dini di TK Bina Bangsa, Desa Abenggi, Kecamatan Landono, Kabupaten Konawe Selatan. D. Manfaat penelitian. 1. Manfaat teoritis, yaitu pengembangan ilmu pendidikan anak usia dini. Penelitian ini diharapkan memperkaya khasanah ilmu dalam bidang pendidikan anak usia dini. 2. Manfaat praktis bagi guru. TK Bina Bangsa memberikan gambaran yang jelas mengenai sejauh mana peran yang telah dijalankan dalam pemanfaatan tanah liat untuk melatih motorik halus anak usia dini. Definisi istilah. 1. Peran guru. Merujuk pada tindakan dan interaksi guru di kelas selama proses pembelajaran menggunakan media tanah liat. 2. Menerapkan media tanah liat mengacu pada penggunaan tanah liat sebagai alat bantu bahan utama dalam kegiatan pembelajaran dirancang khusus untuk melatih motorik halus anak. Bab 2. Kajian pustaka. Motorik halus anak usia dini. Motorik halus adalah gerakan yang melibatkan otot-otot kecil pada tubuh, terutama pada bagian tangan dan jari, yang memerlukan koordinasi mata dan tangan yang cermat serta ketepatan, menurut Harlock tahun 1978. Karakteristik perkembangan motorik halus anak usia dini. Perkembangan motorik halus anak usia dini menunjukkan karakteristik yang khas seiring dengan bertambahnya usia dan kematangannya. B. Motorik halus anak usia dini. Pengertian media pembelajaran adalah segala bentuk alat fisik maupun non-fisik yang digunakan untuk menyampaikan pesan merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan siswa, sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar. Tanah liat sebagai media pembelajaran. Tanah liat adalah material alami berupa tanah yang memiliki sifat plastis dan mudah dibentuk saat basah serta akan mengeras saat kering atau dibakar. Penggunaan tanah liat sebagai media pembelajaran didasari oleh beberapa keunggulan. 1. Murah dan mudah didapat di banyak daerah termasuk di pedesaan seperti Desa Abenggi. Tanah liat merupakan sumber daya alam yang melimpah dan mudah didapat, tidak perlu biaya besar untuk pengadaannya. Fleksibel dan aman. Tanah liat ini tidak beracun. Pastikan tanah liat ini bersih dari kimia atau kotoran berbahaya dan teksturnya lembut. Multisensori, yaitu anak dapat merasakan tekstur, suhu, dan bahkan bau tanah liat yang memberikan stimulasi tekstil dan visual. Manfaat tanah liat yaitu untuk melatih motorik halus. Pemanfaat tanah liat adalah kegiatan pembelajaran memiliki banyak manfaat, khususnya dalam melatih dan mengembangkan motorik halus. Manfaat tersebut meliputi
penguatan otot jari dan tangan ketika anak memeremas, memilin, menggulung, menekan, dan mencubit tanah liat, otot-otot kecil di tangan dan jari mereka bekerja keras. Peningkatan koordinasi mata dan tangan. Membentuk tanah liat membutuhkan koordinasi antara apa yang dilihat pada mata dan gerakan tangan. C. Peran guru dalam pembelajaran anak usia dini. Peran guru dalam konteks pendidikan ini dapat diartikan sebagai perilaku yang diharapkan oleh masyarakat atau orang tua dari seseorang individu yang menduduki posisi sebagai pendidik. Peran guru dalam pengembangan motorik halus. Dalam konteks pengembangan motorik halus, anak usia dini, peran guru sangat esensial dan beragam. Guru bertindak sebagai arsitek pembelajaran yang mengupayakan lingkungan dan kegiatan yang optimal bagi stimulasi motorik halus anak. D. Penelitian yang relevan. Penelitian mengenai peran guru dan penggunaan media pembelajaran khususnya tanah liat untuk pengembangan motorik halus anak usia dini telah banyak dilakukan kajian terhadap penelitian sebelumnya. 1. Penelitian oleh Kurniawati 2018 berjudul Penggunaan Media Plastis untuk Meningkatkan Motorik Halus Anak Usia Dini 5-6 tahun di TK Hidayah Sleman. 2. Penelitian oleh Sari 2019 dengan judul Pengaruh Kegiatan Kolase Terhadap Peningkatan Motorik Halus Anak Usia Dini di TK Pertiwi Gadion. 3. Penelitian oleh Widiawati 2020 yang berjudul Implementasi Pembelajaran Sentra Seni untuk Mengembangkan Motorik Halus Anak Usia Dini di TK Budi Mulia 2 Pandean, Sari, Yogyakarta. Kerangka berpikir, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. 1. Perencanaan. Guru perlu merencanakan kegiatan untuk pembelajaran dengan matang, terutama menentukan tujuan spesifik motorik halus yang ingin dicapai, memilih tema yang menarik, serta menyiapkan tanah liat atau alat pendukung lainnya. 2. Guru pelaksanaan. Dalam tahap ini, guru berperan sebagai fasilitator yang menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, memberikan bimbingan instruksi yang jelas. 3. Evaluasi. Setelah kegiatan, guru perlu melakukan evaluasi untuk menilai sejauh mana perkembangan motorik halus anak usia dini telah mencapai, memberikan umpan balik, dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan di kemudian hari. Bab 3. Metodologi penelitian. Jenis penelitian, yaitu penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam konteks alami, yaitu peran guru dalam menerapkan media tanah liat untuk melatih motorik halus anak usia dini. Lokasi dan waktu penelitian dilaksanakan di TK Bina Bangsa, Desa Abenggi, Kecamatan Landono, Kabupaten Konawe Selatan. Subjek penelitian yaitu dalam studi ini adalah guru-guru yang mengajar di TK Bina Bangsa Desa Abenggi. Pemilihan guru sebagai subjek didasarkan pada posisi mereka sebagai pihak secara langsung merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan pembelajaran. Teknik pengumpulan data, yaitu untuk memperoleh data yang komprehensif relevan dengan fokus penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi. Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan langsung terhadap objek penelitian di lokasi yang sebenarnya. Dalam penelitian ini dilakukan secara persuasif, di mana penelitian ini akan terlihat
secara aktif dalam kegiatan pembelajaran di TK Bina Bangsa, khususnya saat guru menerapkan media tanah liat. Peneliti ini mengamati secara cermat bagaimana guru merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi, serta bagaimana interaksi guru dan anak. 2. Teknik 2. Dokumentasi. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dan menganalisis arsip yang relevan penelitian menurut Sugiono 2017. Teknik ini digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh dari observasi, wawancara, serta memberikan bukti otentik. Instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data. Dalam penelitian kualitatif ini, penelitian dalam mengumpulkan data di lapangan, namun menjaga objektivitas dan sistematis penelitian. 3. Pedoman wawancara, yaitu interview atau pokok bahasan yang akan diajukan kepada informan atau guru. Pedoman wawancara ini disusun secara terstruktur tetapi fleksibel. 4. Alat dokumentasi seperti catatan lapangan, alat perekam audio, kamera digital. Teknik analisis data, yaitu menggunakan koleksi data atau data collection. Tahap ini merupakan pengumpulan data di lapangan melalui observasi, wawancara, dokumentasi yang telah dijelaskan sebelumnya. 2. Kondensi data atau data kondensi atau reduksi data. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah kondisi data. Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan. 3. Penyajian data atau data display. Setelah data direduksi, langkah berikutnya adalah penyajian data. Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan menurut Miles, Huberman, dan Saldana 2014. 4. Penarikan kesimpulan dan verifikasi. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal dapat ditarik sejak awal pengumpulan data. Sifat masih tentatif seiring dengan terus berjalannya proses reduksi dan penyajian data. Kesimpulan-kesimpulan ini akan terus diperbaikan dan diverifikasi. G. Pengecekan dan keabsahan data. Untuk memastikan keabsahan, kredibilitas, keteralihan, ketergantungan, dan kepastian dari hasil penelitian kualitatif. Keabsahan data. Dalam penelitian itu, pengecekan keabsahan data yang akan digunakan adalah triangulasi. Triangulasi adalah teknik pengecekan keabsahan data yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif menurut Sugiono 2017. Triangulasi berarti membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda. Dalam penelitian ini, triangulasi akan dilaksanakan dengan cara triangulasi sumber dan triangulasi teknik atau metode. 1. Triangulasi sumber, yaitu triangulasi sumber dari sumber dilakukan dengan cara mengecek informasi atau data yang sama dari sumber yang berbeda. Dalam penelitian ini, data mengenai peran guru dalam menerapkan media tanah liat akan dikumpulkan dari berbagai sumber. A. Guru kelas sebagai subjek penelitian. 2. Kepala sekolah atau guru yang lain memiliki pemahaman tentang program sekolah dan praktek guru. C. Anak didik atau melalui observasi. 2. Triangulasi teknik atau metode. Triangulasi teknik atau metode dilakukan dengan cara mengecek
data yang sama melalui teknik pengumpulan data yang berbeda. Demikianlah paparan proposal saya, dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.